Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 5 Agustus 2026 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, kondisi pasar sekarang kalau dilihat ya dari kita live trade di sore hari kemarin ya kan, yang dimana kita dapat dari 4070 drop sejauh sampai 4045 ya kan. Di sesi London kemarin total dapat 231. Ternyata dia itu tidak sampai sweep Asia Low, dia itu nyampe hanya di ujung dari 15 menit order blocknya. Dia diam di sini ya kan, kemudian dia naik nge-spike terus ke atas karena diakibatkan oleh sentimen, yang dimana di sini kejadiannya ya kan di jam 19.45 itu akibat dari Menteri Besen mengatakan akan ada yang namanya deal untuk pembukaan lagi Selat Hormuz. Kemudian marketnya drop lagi, naik lagi, ada berita lagi, turun lagi, dan kemudian dari pihak Arab kalau nggak salah ya pokoknya banyak lah kemarin itu berita tentang yang namanya pembukaan ataupun reopening dari Selat Hormuz. Banyak sekali pokoknya beritanya kemarinnya. Jadi kalian ngelihat sendiri, naik sampai 4084, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, kena 4090, turun lagi sampai 4074, dan ini kemudian ditambah dengan data JOLTS kemarin itu adalah cukup jelek ya kan, yang dimana data JOLTS-nya itu kemarin ternyata keluar hanya sebesar atau nggak hanya sebanyak 7,3 juta. Kemudian factory order itu turun dari minus 1 menjadi minus 0,3. Ini sebenarnya sih bagus ya. Ini kan dari minus 1 naik menjadi minus 0,3. Tapi masalahnya ekspektasinya itu 0,2. Jadi ya rada jauh. Jadi kalau dilihat kemarin dari tenaga kerja ya, yang dimana ini lowongan pekerjaan yang dibuka JOLTS itu ternyata cukup kalau dilihat secara historical sih sebenarnya angka 7,3 itu tidak terlalu buruk sih ya. Jadi secara historical selama 1 tahun terakhir ya, kalau kita lihat angka 7,3 juta itu merupakan angka yang relatif stabil. Ini kan dari 3 Juni lah, let's say ya. Ini kan dari 30 Juni ketemu lagi di Juni 2025. Jadi dari 7,3, 77 dan seterusnya di sini berarti bisa diambil rata-rata adalah sekitaran 7,2 atau enggak 7,3. Bahkan 7,1 pun itu bisa dibilang masih angka yang stabil sebenarnya. Karena kalau dilihat beberapa bulan kemarin angka JOLTS itu sempat turun sampai di 6,5 ya, intinya sempat turun di bawah 7 juta, tapi sisanya kan tetap stabil di angka 7 juta lebih. Jadi bisa dibilang lowongan pekerjaan yang dibuka setiap bulannya ini tidaklah terlalu buruk ya kan, lebih kepada stabil aja sih. Jadi market kemarin itu beneran digerakkan oleh kondisi yang dimana market memang memilih untuk yang namanya, sekali lagi, masalah Selat Hormuz itu akan dibuka atau tidak, itu sekali lagi akan menjadi kunci ya, akan menjadi tetap faktor yang sangat luar biasa mempengaruhi antar aset ya, mau itu minyak, dolar, termasuk gold itu sendiri. Jadi ini ya untuk sekarang sih ini marketnya kalau dibilang agak labil ya, ini bisa dibilang agak labil marketnya, dan apalagi juga sekarang sudah hari Rabu. Untuk nanti malam kita akan mendapatkan data ADP dan juga ISM Services PMI. Diperkirakan ADP-nya ini akan turun dari 98 ke 68. Kemudian ISM Services PMI diperkirakan akan naik sedikit dari 54 ke 54,5. Tapi kalau dilihat juga untuk hari ini kan sudah memasuki hari Rabu ya. Hari Rabu yang dimana sisa lagi 2 hari ini adalah NFP ya. Nah, ini kalau dilihat juga ini kemarin di sesi New York kemarin yang nonton di live YouTube, ini sudah saya infokan kalau ada yang ingin cari buy, tunggu retest di 4070, dan di sini juga ada 15 menit area order blocknya atau enggak area demandnya, kemudian marketnya bergerak naik sekarang, dan ini sudah mantul dan naik. Ya udah, ini sudah telat sih ya, sudah ya, jangan dipaksakan. Kalau sudah telat untuk ambil sudah tidak bisa untuk ambil posisi lagi ya jangan dipaksain, itu aja sih ya.
Jadi jujur saya juga tidak ada open posisi, ya kan? Saya juga tidak ada open posisi baru. Saya cuma ngide ya, sekali lagi adalah saya ngide untuk ngambil sell kemarin malam, saya limit di 4100 karena menurut saya pribadi ya, pandangan saya adalah untuk di time frame H4 sekarang atau enggak, menurut saya pribadi untuk di pergerakan sekarang ini adalah marketnya cenderung akan bisa sideways sampai hari Jumat dengan range yang sebesar ini. Dari 4100 mana nih? 4115 sampai di 4020. Ini merupakan range yang menurut saya akan range yang menurut saya akan dipakai sama market sampai NFP. Apapun adanya kenaikan, mentok bisa sampai 4100 atau enggak lebih dikit sampai 4115. Nanti kalau dia ditolak turun ya mungkin akan turun lagi, mentok sampai 4020. Kalau lebih dikit dia akan balik lagi naik. Jadi kemungkinannya ini akan masih stabil ya sebesar ini nih. Jadi bisa aja ini kan kemarin marketnya sudah kena 4020 ya kan, kemudian dia bergerak naik kena 4100, bisa aja habis itu dia turun lagi kena 4040, naik lagi sampai 4100, turun lagi, dan begitu seterusnya. Ini bisa aja ya udah begini ya kan, selebar ini, bisa aja dia selebar ini untuk yang namanya kondisi sideways-nya, gede banget sideways-nya nih, bisa jadi. Nah, jadi karena saya masih memandang H4-nya ini masih bearish ya kan. Walaupun kalau dilihat secara pergerakan internal sih bakal beda cerita ya. Oke. Oke, untuk hari ini bagaimana teknikalnya? Well, sebenarnya kalau kalian mau gampang ngelihatnya ya. Nah, ini sebentar, ini agak lucu ya. Jadi kemarin bagi yang nonton juga analisanya, di sesi London Live YouTube itu kan kemarin ini hilang ya. Ini hilang ya, yang namanya semuanya nih hilang. Jadi ya ini balik lagi nih marketnya nih tumpuk semua ini. Nah, ntar ini saya hapus dulu deh ini karena ada penumpukan banyak di sini. Tuh ya. Di sini kalau dilihat juga ditumpuk. Tuh. Ya, ini bentar, ini tumpuk juga. Oh enggak kan ya. Oke, untuk bagian atas ada. Untuk bagian bawah, oke, ini ditumpuk. Hapus dulu karena terlalu banyak. Bagian bawahnya ini oke, habis ya. Semoga nggak ada penumpukan lagi. Jadi kemarin kan di sesi London itu kan kalian lihat sendiri ini hilang gambarnya ya kan, dan kemudian ini balik lagi sendiri. Mungkin kemarin sore itu trading view-nya sempat error sih. Oke, nanti malam kita cuma ada 2 news di sini. Kalau dilihat sih secara berita ini tidak terlalu gimana-gimana sih ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Well, kalau kita lihat dari segi daily bagaimana? Dari segi daily kalau dilihat ya udah ini masih dalam kondisi yang labil, tidak menunjukkan gejala apapun ya. Ini daily kalau dibilang secara internalnya ya, ini saya pribadi ngelihatnya internalnya adalah low, lower high, dan lower low. Ini sweep ini hanya sebatas inducement doang sih. Ya, saya pribadi menganggapnya ini sebagai inducement, kecuali daily close di atas 4120. Nah, itu baru bisa beda cerita nanti dailynya. Untuk sekarang ini masih yang namanya bearish saya pribadi. Indikator mengatakan stokastik RSI flat juga di 50, tidak menunjukkan gejala apapun. Ya udah, ini dailynya sama aja, tidak jelas. Kemudian dari segi daily di harga 4070 ya kan, yang awalnya ini kan 4070 sebagai daily resisten ya kan, sempat naik, break di atas, sempat turun, retest balik, dan ini close di atas 4070, dan berarti kemungkinan dia bakal terus naik untuk hari ini, bisa jadi ya, tapi sekali lagi nggak tahu karena kan market dari kemarin malam itu sekali lagi adalah katanya hari ini akan ada pengumuman Selat Hormuz bakal dibuka. Apakah benar atau tidak itu kita tidak tahu. Ya mungkin aja malam harinya akan ada berita, bisa juga. Atau mungkin sama sekali sampai tengah malam justru nggak ada berita. Jadi kalau sampai tengah malam justru nggak ada berita, well itu bisa menjadi suatu hal yang menarik sih. Rada kurang bagus untuk di trade. Kita bakal memasuki yang dimana market itu memasuki yang namanya
kondisi tidak jelas mengharapkan sesuatu yang tidak jelas juga sebenarnya. Jadi lebih baik kalau sekarang sih ya, dengan kondisi market masih labil, hari Jumat juga NFP, lebih baik kalian trade saat NFP aja deh untuk gampangnya. Beneran ya, untuk apa, tradingnya mungkin NFP aja biar gampangnya, jangan terlalu apa dipermasalahkan biar nggak bingung gitu kan. Oke, itu daily tidak berubah. H4 sekarang bagaimana? Well, H4 dia sudah break di atas 4070 ya kan? Sudah di breakout, sudah di retest, dan dia sekarang bergerak naik. Hanya saja sekali lagi, ini H4 itu ketemunya temboknya banyak ya. Ini 4090 sampai 4100, ini bisa dibilang bentar, ini 4100 kok ada dua ya. Oke. Ini ketemu temboknya lumayan di sini. Ya, jadi setiap dia kena 4100 tolak turun, kena lagi 4100 tolak turun, dan begitu seterusnya. Jadi ya udah, ini kalau dia naik hambatannya lumayan banyak. Ini temboknya lumayan tebal nih ya. Area atas ini itu area yang cukup tebal yang bisa di reject sama market. Jadi kalau marketnya memilih untuk pingpong yang segede gambreng tadi ya kan, ya udah. Berarti kalau dia kena bagian atas lagi sekali, potensialnya dia akan turun. Sudah kena turun, dia akan naik lagi, dan begitu sampai hari Jumat. Kalau itu sampai hari Jumat ya udah sih, kita capek ya. Berarti kalau kayak begini, karena ini mendekati resisten, ya lebih baik kita cari sell. Nah, tadi saya katakan di awal untuk di time frame H4 agak sedikit beda. Kenapa? Ingat, swing H4 sekarang adalah masih seperti ini. Ya, dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Ya, ini kan diambil. Ini kan diambil ini tegak lurus ya kan. Ini diambil tegak lurus. Jadi kalau dilihat sekarang sebenarnya ini masih bearish. Hanya saja internalnya itu beda cerita. Well, internalnya sekali lagi beda cerita. Internalnya adalah dia itu pergerakannya awalnya dia ngebuat low, lower high, lower low, dan sudah ada higher high sebesar ini. Ya, high high sudah sebesar ini, marketnya juga sudah di tes 4070, berarti secara H4 well, ini bisa dibilang sebagai change of character secara internal. Berarti H4 sekarang bisa dibilang bullish, ya ini bisa dibilang internalnya adalah bullish. Karena ini sudah melakukan change of character. Cuman sekali lagi, selama ini tidak lewat 4120, majornya itu H4 masih bearish. Oke, selama ini tidak lewat ya, inducement ini tidak diambil lagi ke atas, ini akan masih tendensinya adalah bearish. Jadi kalau kalian hanya ngelihat internalnya doang, ya sudah tidak menjadi masalah. Jadi kalau saya tulis ini sekarang bagaimana? Karena ini saya lebih ngelihatnya adalah internal bukan swing. Ya udah, ini H4 adalah bullish. Sekali lagi yang saya tulis di sini itu adalah pergerakan terakhir, bukan pergerakan belakang. Ya, karena kan pergerakan terbaru atau pergerakan terakhir kan seperti ini dia. Low, lower high, lower low, higher high. Seperti ini. Walaupun ya, ini ada sedikitnya lucu juga. Kalau dilihat versi line chart, ini sebenarnya tidak ada ngebuat lower low. Jadi justru kalau versi line chart ini masih bearish sebenarnya. Why? Kalau versi line chart ya kan, versi line chart jelas banget kita swingnya. Ini, dan ini. Clear, ya kan? Dan kemudian kalau dilihat versi pendeknya, ya kan, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low. Low lebih rendah. Nah, kemudian ketika dia bergerak naik di sini, itu tidak ada yang lebih rendah dari 4025. Jadi agak lucu di sini. Ya. Secara yang pendek dari versi line chart, dia ini masih tegak lurus ke bawah. Oke. Sedangkan dari swingnya itu sudah seperti ini. Oke. Ya, jadi kalau versi line chart di sini keduanya adalah bearish. Jadi kalau keduanya ini adalah bearish, ditarik menggunakan Fibo, dari sini high sampai low di sini, ini dia ekstrim sampai 61,8. Versi line chart sekali lagi ya, ingat line chart itu adalah body candle close H4. Bukan masih running, bukan shadow. Ya, body candle close H4 di mana baru dia akan berhenti. Jadi kalau versi line chart di sini ya ini tendensinya internalnya adalah bearish karena tidak ada ngebuat lower low di sini soalnya.
Tapi kalau versi candlestick ya itu beda cerita. Oke. Jadi kalian terserah mau ngelihatnya line chart atau pakai candlestick, biasanya it's okay, tidak menjadi masalah. Oke. Tapi karena saya pribadi masih memegang ini H4 adalah bearish sesuai dengan daily, ya saya pribadi H4 masih saya tulis sebagai bearish. Biasnya ya, bias pribadi H4 masih bearish. Cuman kalau versi candlestick sekali lagi ini adalah bullish. Kapan ini akan menjadi bearish? Ya udah, selama H4 kita lihat juga ya kan, H4 karena sudah change of character, sudah retest semua, berarti perjalanan H4 ini adalah dia ngebuat high, low, high. Berarti H4 internalnya kalau dia mau bearish, tunggu di bawah 4045. Udah ya. H4 tembok-temboknya masih sama, tidak menjadi masalah ya kan, tidak berubah. Ini apa nih ya? Oh bukan, tetap ternyata. Kalau kita lihat indikator H4, stokastiknya sudah di atas 50, cuman masih agak ragu-ragu. Sedangkan RSI-nya juga sudah di atas 50, cuman ini masih ragu-ragu. Apakah dia beneran naik atau malah nggak jadi naik? Ya itu sebenarnya masih, sekali lagi masih ragu-ragu. Ya, jadi ini H4 sekali lagi gede banget range-nya di sini ya. Kalau ada yang mau trade H4 cari sell, ya udah tunggu 4090 ke atas ya. Kalian cari datuk. Kalian carilah 4090 ke atas, kalian cari bisa untuk posisi sell. Tapi kalau ada yang mau cari sell di bawah, ya udah minimal sama teorinya, yang dimana tunggu H4 break di bawah 4070, konfirmasi kalian bisa cari sell yang dimana sampai ke, karena sekali lagi kita mengharapkan pingpong ya, berarti sampai ke H4 4020 lagi sekali. Udah deh ya. Jadi kalau dia berharap pingpong, tunggu 4070 break di bawah, breakout, retest, tinggal cari konfirmasi, turun lagi balik ke 4020. Atau enggak ya udah sampai level terendah di 4045 kayak kemarin juga it's okay. Ya, mau kayak begini sampai sini 4040, atau enggak sampai bawah 4025, 4020, ya sama aja lah. Oke, kalau ada yang mau sell di bawah 4070 secara H4 ya. Oke, sekarang kita ke H1. H1 bagaimana? Well, H1 sebenarnya kalau dilihat ini bullish ya, ini H1 adalah bullish ya, karena sekali lagi H1-nya itu sama dengan H4 internal. H1-nya ini adalah sudah change of character di sini. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, ya kan? Sudah change of character di sana. Dan berarti perjalanan H1-nya sekarang adalah dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Ya, dia ngebuat high. Ini secara swingnya. Jadi kalau ditarik pakai VIB dari sini sampai sini, retest 4070, ini juga marketnya retest 61,8. Jadi ini sudah terlanjur lewat semua. Jadi ya sudah, jangan dipaksakan cari buy lagi. Hanya saja ada satu hal yang menarik. Ya, memang tadi yang saya gambar ini adalah swingnya tegak lurus naik. Berarti secara logikanya H1 kalau mau change of character sama kayak H4 kalau mau bearish tunggu di bawah 4045. Nah, satu hal yang menarik sebenarnya lebih kepada pergerakan per satu candlenya. Oke, pergerakan per satu candlenya, dan ini akan menjadi internal H1 yang dimana itu adalah swing dari 15 menit. Oke, kalau dilihat versi H1 internalnya per satu candle ya, berarti dia ngebuat high di sini, dia ngebuat low di sini, dia break high-nya di sini ya kan, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high lagi, dia ngebuat low lagi, kemudian dia ngebuat high, dan dia ngebuat low. Tuh. Ini diambil red dengan body candle close. Dan berarti apakah ini menjadi bearish internal structure-nya? Yes. Ini adalah bearish internal structure-nya secara H1. Mau tidak mau ngelihatnya seperti ini. Ini yang saya bilang sebagai pergerakan per satu candle ya, karena dia ngambil high lagi.
Oke, dan ini internalnya adalah bearish secara H1 tapi per satu candle, bukan pergerakan swing. Nah, kalau kayak begini berarti H1 apa yang bisa saya buat? H1 saya lebih prefer ini sebagai swingnya adalah internal tetap bullish. Karena internalnya sekali lagi masih seperti ini. Kalau yang tadi saya gambar per satu candle itu lebih mini lagi ya. Jadi ibaratnya kayak bahasa apa ya, bahasa Zoom gitu kan, ada yang makro, mikro, mini, nano gitu kan ya. Jadi ibaratnya ini tadi adalah makronya dan kemudian ini adalah mikronya gitu per satu candlenya. Oke, jadi lebih baik saya tulis ini adalah bullish saja ya supaya tidak bingung. Kalau ada yang mau buy di sini tentu aja ini sudah telat, jadi saya tidak mengharapkan ada buy lagi sebenarnya. Kalau ada yang mau buy di bawah ya, kalau ada yang mau buy di bawah sepertinya sih ini akan sulit sih kalau ada yang mau buy di bawah ya. Karena menurut saya sekalinya ini 4070 jebol ke bawah lagi, tendensi orang untuk nge-buy kayaknya ini hilang sih. Orang-orang tidak mau nge-buy di bawah 4070. Even itu bakal drop sampai 4040 ya. Karena kalau dilihat dari versi H1 paling logika adalah dia bakal bisa retest di 4040. Cuman kalau dia ngelewatin kalau dia sampai 4040, dia kan ngelewatin low-nya ini. Berarti internalnya akan menjadi bearish. Kalau internalnya menjadi bearish, berarti ya udah A4-nya cenderung akan ngejar 4021 atau 4020 di sini. Jadi pertahanan terakhir buyer sebenarnya di 4070. Jadi kalau harganya balik lagi nih ya kan nih, harganya kan balik lagi nih mendekati 4070 lagi ya, lagi 100 pip. Kalau dia balik lagi ke sini terjadi pembalikan, kalian bisa pengen cari buy ya silahkan. Cuman hati-hati kalau ini marketnya tidak memilih untuk bisa buy lagi di sini dan justru jebol di bawah 4070, ya jangan dipaksakan karena tendensinya ini bakal bisa lanjut turun ke bawah. Oke, indikator sebentar balik lagi ke indikator H4, apakah potensi terjadi divergence, bearish divergence? Sementara ini sih nggak ada ya, tidak ada. H4 masih rapi. H1 terjadi bearish divergence karena potensialnya turun ke bawah, ini sih nggak ada. Ini semuanya kehajar 50 ya, kehajar 50 balik, sekarang kehajar 50 dia balik. Nah ini kalau dia berhenti di sini ya kan, berhenti di sini dan nggak ada penurunan lebih lanjut ya berarti kemungkinan dia bakal naik lagi ke atas gitu. Jadi ini sebenarnya area untuk cari buy pertahanan terakhir itu ya. Oke, sekarang kita ke time frame terakhir 15 menit. Nah 15 menit sekarang bagaimana? Untuk 15 menit sih ini sebenarnya sudah bullish lagi ya. Ini sebenarnya 15 menitnya sudah bullish lagi karena dia sudah change of character di sini. Nih barusan banget ya, tapi change of karakternya cuma ekor doang nih. Oke, jadi 15 menit ini perjalanan kan dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat lower low, dia ambil dan lower low lagi dan dia balik ke atas. Jadi ini sudah change of karakter, berarti ya udah ini semua time frame back to bullish. Kalau ada yang mau cari buy di atas, saya tidak rekomen buy di atas sih, karena sekali lagi tembok di atas 4090 sampai 4100 itu time frame-nya masalahnya H4 ya, bukan time frame kecil itu time frame-nya gede sekali. Jadi jangan dipaksakan ya. Dan kalau ada yang mau cari buy ya tunggu balik lagi 15 menit ini ngebuat higher low aja deh ya, karena ini kan 15 menitnya ini masih tegak lurus. Dia masih 15 menit tegak lurus ya, tinggal tunggulah di mana dia ngebuat apa namanya lower high gitu kan ya. Mungkin balik lagi ke 4075 misalnya ya kan, 4075, 4074, kembalikan, kalian cari buy lagi target sampai 4100 atau enggak sampai high kemarin di 4105 juga tidak menjadi masalah. Karena ini sudah telat sekali lagi ya. Kalau sudah telat sih jangan dipaksain aja. Oke. Ya, itu aja sih ya untuk hari ini. Dan terakhir untuk dilihat apakah ada candle tidak punya ekor untuk dicari.
Utangnya seharusnya ini, oh ini sudah diambil ya, 4088 sudah diambil. Jadi ini sudah tidak ada utang lagi nih di atas nih, karena ini barusan banget nih udah kena nih. Tuh, barusan ya kan. Jadi di bagian atas di sini kita tidak ada utang sampai 4106. Ngelewatin 4106. Oke, normal ini sih di 4117. Nah, ini doang nih, sisa 4117 ya. Apakah dia bakal kena hari ini baru dia akan drop lagi? Ya, itu kurang tahu deh ya. Kalau di bawah, kita cek bagian bawah ya. Supaya adil. Untuk bagian bawah di sini bersih. Ini tidak ada turun ke bawah. Sampai sini kemarin ini nggak ada juga ya. Oh, oke. Normal ya berarti. Ini 4000. Oh, ini sudah diambil juga ternyata ya. 4046. Wih, pas ini ya, karena 4046 dia putar balik. Untuk di bagian bawah, paling bawah ya ini ada sih seharusnya nih 4031. Cuma itu kan jauh sekali ya. Jadi kalau dari range-nya ini bagian bawah sudah nggak ada. Ya, ini bagian bawah sih sudah nggak ada nih. Sudah normal ya, sudah normal. Bahkan dengan adanya berita kemarin malam itu, ini marketnya normal sih secara 5 menit ya. Kalau secara 1 menit sih ya mungkin banyak. Kalau 1 menit mungkin banyak ya kan, candle nggak punya ekornya, tapi ya udah minimal 5 menit aja lah. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini ya. Kalau ada yang pengen cari buy, hati-hati, ini sudah kena tembok atas ini sebenarnya, jangan gegabah untuk cari buy. Kalau ada yang mau cari sell di bagian atas di area 4090 plus sampai 4100, time frame 5 menit, ini sih bisa ya di sini di harga berapa? 4095 sebagai pertahanan pertama. Kalau ini kena dan drop, ini kalian bisa cari. Kalau ini nggak kena dan dia justru naik, ya udah tunggu di 4100. Itu sih. Oke. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mau cari sell, bisa tunggu di sini 4095 lah ya, 4096. Jadi konfirmasi kalian bisa cari sell dengan target ya, mengharapkan yang dimana 15 menit membuat higher low dulu. Karena sekali lagi ya, 15 menit ini masih rapi naiknya, belum ada ngebuat higher low. Mungkin di sini dia baru ngebuat higher low, atau mungkin pas nih di sini sekarang 4090 baru dia ngebuat higher low, bisa jadi juga. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.